Aku Jajang. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Vio. Dan hari ini aku bakalan ngelanjutin recap dari drama Snowdrop nih teman-teman. Dan teman-teman, untuk video ini mengandung spoiler. Buat teman-teman yang gak mau di spoiler, mungkin kalian bisa nonton dulu dan nanti balik lagi ke sini ya. Kita mulai masuk ke episode 8. Nah teman-teman, episode 8 dan 9 ini itu apa ya, secara keseluruhan itu sangat menguras mental, gimana ya sebutannya, menguras mental, menguras air mata, menguras kayak tenaga gitu, kayak capek. Emosi. Nah benar, menguras emosi gitu loh nontonnya. Jadi kayak emosi kita tuh kayak di gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi melanjutkan sebelumnya yang mana Yongro itu dapat kabar kalau kakaknya meninggal karena melawan sekutu dari Korea Utara nih teman-teman. Yongro itu shock banget dan dia menyalahkan Suho untuk kejadian ini. Yang mana Yongro itu sampai pingsan dan dibantu oleh si Dr. Kang Chung-ya. Kemudian lanjut ke scene di mana papanya Yongro itu nyamperin si kakaknya Yongro yang bernama Yong-u. Di sana dia menitipkan pesan untuk papanya menjaga Yongro sampai dia tua nanti. Soalnya dia udah janjiin untuk menjaga si Yongro ini sampai dia tua, sampai dia kakek nenek gitu. Kayak ini sedih banget sih scene-nya. Kalian wajib nonton. Dan kalau kalian nggak nangis kan jahat gitu. Oke, move on ke scene berikutnya. Nah, di sini itu si Gangmu itu dia itu nggak sengaja masuk ke ruangannya Bu Pi nih. Yang mana ternyata Bu Pi itu ya, yang kepala asrama itu, di mana dia bukan cuma seram, ternyata dia itu memantau seluruh isi asrama, yang mana dia ada penyadap suara dan dia ada semua catatan percakapan mereka, kayak udah transkripsi aja tuh. Jadi kayak Yongro dan teman-teman yang ngobrol dia ada transkripnya. Dan alat-alat itu tuh sebenarnya pada zaman itu tuh susah buat didapetin dan cuma kepolisian Korea yang punya itu. Jadi di sini tuh makin membuat kita bertanya-tanya nih, Bu Pi ini sebenarnya siapa? Dimana dia ada scene dia punya HT dan dia memanggil para VIP, dan kita nggak tahu VIP yang dimaksud Bu Pi itu siapa, pihak Korea Utara atau Korea Selatan. Yang mana ini juga menjadi bahan julitan Pak Kim dan Gangmu dan si Bun Ok nih, kayak Bu Pi itu sebenarnya siapa dan dia ngapain sih gitu. Balik lagi kita ke scene dimana Yongro pingsan dan dibantu oleh Dr. Kang. Dan saat Yongro bangun tuh dia mungkin masih sulit buat menerima semuanya dan dia masih merasa sesak. Di sana Dr. Kang itu bantu untuk bukain kancing pertamanya, kayak kan dia pakai kemeja, kancing pertamanya dan dibantu buka. Dan di sana Dr. Kang itu menemukan kalau Yongro itu memakai kalung dari Suho, yang mana ternyata dulu di misi sebelumnya si Dr. Kang itu pernah minta kalung tersebut ke Suho, tapi Suho nggak mau kasih. Soalnya Suho bilang kalau kalung itu tuh lebih berharga dari nyawanya sendiri. Jadi Dr. Kang tuh yang kayak apa nih, kayak gitu kan. Dan di sini kita juga masih nggak tahu nih Dr. Kang tuh sebenarnya ada rasa ke Suho atau dia kayak leader aja yang mau timnya itu kerjanya yang benar, jangan terpengaruh oleh emosi gitu. Jadi kita masih belum tahu nih Dr. Kang itu sebenarnya gimana nih perasaannya ke Suho ya. Menurut dulu dia jealous. Iya, dari tatapannya kan. Ini banyak, jadi tuh di episode 8-9 ini tuh banyak scene dimana Suho tuh yang kayak curi-curi pandang ke Yongro. Terus kayak dimana ada scene, nanti kita bakal bahas itu juga dilihat oleh Dr. Kang, dan dia itu tatapannya tuh yang kayak lebih ke arah kecewa, bukan marah gitu loh, kayak Suho gitu, kayak gitu loh. Bukan tatapan yang atasannya mau marahin bawahannya, tapi tuh lebih ke yang I love this man, but this man don't love me gitu, lebih ke arah itu gitu kan. Lanjut lagi ya teman-teman, berikutnya kita masuk ke scene dimana Hana itu udah mulai muak nih dengan kelakuan dari kepala kepolisian yang dia itu banyak banget deh dramanya. Pertama, pihak Korea Utara itu sebenarnya cuma 3 orang yang menyandra anak-anak si mahasiswa itu kan, tapi mereka tuh buat drama jadi 7 orang, makanya mereka nggak bisa take down si orang-orang Korea Utara ini. Dimana si kepala kepolisian itu lebih kayak fokus buat jaga image dari kepolisian Korea Selatan sendiri gitu loh. Mereka nggak peduli sama kondisi si Sandra mahasiswa yang di dalam, nggak peduli sama berapa orang yang udah meninggal dan terluka gitu loh. Jadi mereka tuh kayak cuma
pihak kepolisian Korea Selatan memberikan yang terbaik bla 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 gitu, dan dengan bumbu-bumbunya sendiri. Dan Hana itu udah enek banget tuh sama semua itu. Jadi dia ngajak satu bisa dibilang wartawan untuk mengungkap semua kebenarannya nih. Kayak seharusnya kan ini sebenarnya terjadi karena ada deal antara Korea Utara yang mana itu papanya Suho, dan Korea Selatan yang mana itu Nam Tae-il, Chang-soo, dan si kepala kepolisian ini kan. Tapi mereka tuh mengorbankan banyak nyawa di sini gitu loh. Jadi kayak kesel aja. Terus move on, dimana Suho itu telepon ke pihak Korea Selatan bilang kalau dia bakalan ngelolosin 30 sandrawan dan dia minta untuk suplai kebutuhan. Nah, di sini tuh ada scene yang menarik di mana Gyeok-chan yang selalu marah ya, kayak di episode sebelumnya kalau nggak teriak, marah, mukul orang, nodong apa sih namanya, pistol. Di sini dia tersenyum hanya karena dia request ramyeon. Kayak ternyata selama ini dia ngambek karena nggak dikasih ramyeon, guys. Kayak tapi manis juga senyumnya. Nah, Bun Ok itu ke dapur dan dia nemuin tas amunisi dari Korea Utara yang dalamnya ada pistol, ada uang, dan segala halnya nih. Dan Bun Ok itu kayak udah deh, jangan deh gitu. Anaknya Pak Kim tiba-tiba muncul yang kayak gue bakalan ambil ini, aduh, anaknya Pak Kim itu selalu ngerusak momen gitu loh, kayak nyari masalah gitu loh, kayak dia mau ngambil tapi untungnya ketahuan sama Gyeok-chan nih teman-teman. Dan di sana ada baku hantam tuh Gyeok-chan yang kayak berani-beraninya ya lu ya, kayak lu remehin kita tim Korea Utara gitu, digebukin. Tapi Pak Kim itu nggak tega kan anaknya digebukin. Pak Kim itu TB tahan badan buat si anaknya Pak Kim ini nih. Jadinya pada akhirnya mereka itu, si Gangmu, Pak Kim, dan anaknya itu dikurung ke dalam prayer room. Mereka sebutnya di sini prayer room, yang mana di dalam prayer room ini ternyata ada jalan kabur untuk ke basement teman-teman. Jadi mereka bisa keluar. Di sini tuh Bu Pi dan Pak Kim tuh sebenarnya udah tetap-tetapan nih kayak prayer room gitu. Terus akhirnya sesuai rencana si Gangmu itu kabur lewat pintu yang ada di gereja tersebut tuh teman, gereja atau prayer room lah ya. Nah, Gangmu itu pas dia berhasil keluar, ternyata tim SWAT yang standby di sana itu memaksa si Gangmu masuk lagi, karena menurut Nam Tae-il kalau Gangmu itu berhasil keluar dan tim SWAT berhasil masuk, itu tuh bakalan ngerusak rencana Nam Tae-il dan timnya tim Korea Selatannya dalam pemilu kedepannya nih teman-teman. Jadi kayak dia tuh kayak Gangmu lu di dalam aja, nggak usah keluar, kayak tahan aja lu 10 hari lagi baru keluar nanti gitu loh. Terus Gangmu kan bingung kenapa gue harus dipaksa masuk, padahal gue udah bukain jalan nih. Gangmu akhirnya ngerti ini, ternyata si Nam Tae-il tuh buat kesepakatan sama pihak Korea Utara supaya mereka bisa menang di pemilu. Lanjut ke scene dimana ada Suho dan Yongro. Di sini itu Jisoo itu masih, Yongro itu masih menagih pertanyaan ke Suho, kayak lu kenapa masih pegang pesawat kertas gua, kayak jangan bilang lu kesini itu karena pesawat kertas itu gitu loh. Terus di sini tuh ada scene yang dimana yang kayak gue pengen kabur dari dunia gitu loh, kayak dimana si Yongro itu pada akhirnya memeluk si Suho dari belakang, tapi dibalas tadinya Suho mau ngelepas tapi nggak bisa, terus akhirnya Suho balas untuk memeluk. Tapi di sini ini scene ter-PHP sih teman-teman, ternyata si Yongro itu meluk cuma buat ngambil tombol bom yang ada di kantongnya si Suho. Dan ini tuh kayak yang oh my god, kayak tega banget gitu loh. Terus tentu saja Suho berhasil buat ngerebut kembali tombol bom tersebut. Dan semua kejadian itu ternyata disaksikan oleh si Dr. Kang Chung-ya. Yang mana berakhir si Kang Chung-ya itu minta tombol bom itu nggak dipegang oleh Suho lagi, karena kayak cuma tombol itu bisa sampai kerebut sama si Yongro itu, kayak si Chung-ya itu udah mulai mempertanyakan kredibilitas Suho gitu. Pada akhirnya Suho mau nggak mau memberikan tombol tersebut ke Chung-ya. Lanjut ke scene asrama lagi ya teman-teman. Usut punya usut, ternyata si Bu Pi ini tuh tim dari kepolisian Korea Selatan juga. Makanya dia punya alat-alat begitu dan dia mau menjaga mahasiswa-mahasiswanya yang di sana teman-teman.
Dan di sini itu si Gangmu, Bu Pi, Yongro, mereka itu merencanakan untuk kabur bersama nih teman-teman. Tapi itu tuh balik lagi ke Yongro-nya yang bisa dibilang dipergunakan di sini teman-teman. Mempergunakan Yongro untuk perasaannya Suho. Oke, gitulah teman-teman. Yang mana Gangmu itu berusaha membuat drama lah teman-teman, dan Bu Pi itu mengarahkan semua mahasiswa yang ada di asrama untuk kabur lewat pintu belakang teman-teman. Tapi semuanya nggak berjalan dengan lancar ya teman-teman. Yang pertama mungkin dari sisi Gangmu yang meremehkan kemampuan si Dr. Kang. Kemudian juga Jisoo yang sedikit ada Suho yang memiliki sedikit pengaruh kena mental kayaknya sama si Yongro. Jadi kayak padahal scene dimana dia udah menang melawan Gangmu dan tiba-tiba si Yongro masuk, dia tiba-tiba yang kayak ketampar gitu, kayak gitu. Kayak jadi pada akhirnya mereka pihak Korea Utara itu gagal untuk menjaga mahasiswa itu untuk tetap di dalam nih teman-teman. Tapi benar-benar dah Snowdrop itu ya pinter banget milih scene untuk di ending episode teman-teman. Di ending episode 9 ini kelihatan kalau ada bom yang meledak di asrama tersebut. Tapi nggak ditunjukin bom mana nih teman-teman yang meledak, dan itu tuh yang kayak kita harus nunggu seminggu lagi buat tahu gitu loh teman-teman. Tapi menurut prediksi Vio ke depannya harusnya itu bomnya itu cuma di bagian atas, soalnya yang bagian bawah itu sebenarnya udah dicopot-copotin kan sama si Gangmu, dan harusnya mahasiswa yang di dalam itu mereka masih aman, sehat walafiat. Dan teman-teman, kalau sesuai sama prediksi Vio, seharusnya di episode 10 ini ada kiss antara Yongro dan Suho. Kita coba lihat ya teman-teman di minggu depan kalau ada atau enggak kiss antara Suho dan Yongro. Kalau menurut kalian ada atau enggak, kalian bisa komen ya di bawah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Oh sorry, ada lupa satu. Di episode 9 ini nggak cuma kapal Suho dan Yongro doang nih teman-teman. Ada kapalnya si Bunok. Udah excited dulu. Ada, ya lanjut ya. Ada kapal Bunok dan Gyeokchang. Dan buat kalian yang bilang Suho udah bucin sama Yongro, lebih bucin Gyeokchang. Kayak ini nih di tangga kan ada scene tangga yang ada bomnya teman-teman. Kalau si Suho kan cuma nahan Jisoo doang, kayak loncatin gitu kan. Gyeokchang dicopotin, effort copotin supaya Bunok bisa lewat teman-teman, kayak dibalik marah-marah dan teriak-teriaknya, ternyata nih Cup Ramyeon Boy ini ya sangat mellow dia ya ternyata ya teman-teman. Ternyata dia tuh kayak masih berharap ada love line gitu di dalam episode-episode ini teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih teori-teori lain, tapi kita bahas di mungkin video-video berikutnya ya teman-teman. Atau kalian punya teori atau prediksi kalian lagi di episode selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah teman-teman. Sampai di sini dulu video hari ini. Pastiin kalian subscribe channel Jajang, like dan share video ini kalau kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you!